Mari dengar, saya Bob Proctor ingin berbicara dari hati ke hati dengan Anda, membagikan beberapa wawasan yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun mempelajari hukum-hukum yang mengatur keberadaan kita. Pernahkah Anda bertanya mengapa beberapa orang tampaknya mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah, sementara yang lain berjuang seumur hidup dan tetap berada di tempat yang sama? Saya di sini untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat mengubah hidup saya. Dan itu dapat mengubah hidup Anda juga jika Anda bersedia mendengarkan. Dahulu kala, saya adalah seorang pria tanpa arah yang jelas. Saya tidak memiliki pendidikan formal, tidak ada aset keuangan, dan tidak ada koneksi yang signifikan. Jika Anda bertemu saya saat itu, Anda mungkin akan ragu untuk mempercayakan saya, bahkan dengan tugas membersihkan trotoar Anda. Kemudian secara kebetulan saya menemukan sebuah buku yang mengubah lintasan hidup saya. Dan hari ini, bertahun-tahun kemudian, saya bersemangat untuk berbagi wahyu itu dengan Anda. Kebenaran yang menyakitkan adalah bahwa sekitar 95% populasi terus-menerus melakukan kesalahan mendasar yang sama, hari demi hari, seringkali tanpa menyadarinya. Inilah yang menyebabkan mereka terjebak dalam siklus hasil, tantangan, dan batasan yang sama. Kesalahan mendasar pertama adalah salah memahami hukum getaran. Banyak orang akrab dengan hukum ketertarikan, terutama karena popularitas film The Secret. Namun inilah yang sangat penting, hukum ketertarikan hanya melengkapi. Hukum utama, hukum yang benar-benar membentuk apa yang masuk ke dalam hidup Anda, adalah hukum getaran. Sayangnya, banyak individu yang berpartisipasi dalam The Secret tidak sepenuhnya memahami nuansa hukum ketertarikan. Ini bukan penilaian tetapi pengamatan jujur. Banyak suara yang terlibat dan interpretasi hukum khusus ini rentan terhadap kesalahpahaman. Segala sesuatu di alam semesta kita terus bergetar. Bahkan saat ini Anda bergetar. Pikiran Anda memancarkan getaran yang berbeda dan begitu juga perasaan Anda. Ini adalah titik di mana banyak orang salah. Anda hanya dapat menarik apa yang selaras dengan getaran yang Anda pancarkan. Pikirkan tentang ponsel Anda. Ini beroperasi pada frekuensi tertentu, unik untuk setiap perangkat di seluruh dunia. Untuk berbicara dengan seseorang, Anda harus menyetel ke frekuensi mereka. Tanpa resonansi frekuensi, komunikasi gagal. Prinsip ini berlaku untuk semua yang Anda inginkan dalam hidup. Ketika Anda berhasil menyetel ke frekuensi orang lain, Anda menjalin koneksi yang mendalam, memungkinkan keajaiban terjadi. Anda dapat berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia melalui FaceTime, terlibat dalam percakapan seolah-olah mereka secara fisik hadir. Prinsip yang sama berlaku untuk aspirasi Anda. Ketika Anda melibatkan imajinasi Anda untuk berhubungan dengan apa yang Anda inginkan, menyatu dengannya dengan beresonansi pada frekuensi yang sama, Anda pada dasarnya sudah memilikinya. Meskipun manifestasi fisik mungkin belum muncul, Anda memegang potensi untuk mewujudkannya. Sebaliknya, banyak orang secara tidak sengaja bergetar pada frekuensi yang terkait dengan kesulitan, keterbatasan, dan ketakutan mereka. Mereka memulai hari mereka dengan merenungkan masalah, membahasnya dan mencemaskannya, kemudian bertanya-tanya mengapa mereka terus menarik lebih banyak masalah, keterbatasan, dan ketakutan. Saya ingat sebuah anekdot yang sering diceritakan Earl Nightingale yang menyatakan bahwa sikap kita seperti magnet, menarik atau menolak berdasarkan frekuensi yang kita pancarkan. Untuk mengubah apa yang Anda tarik, Anda harus terlebih dahulu menyesuaikan getaran yang Anda proyeksikan. Sikap Anda merangkum posisi atau sikap Anda yang mencerminkan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Ini melibatkan pikiran sadar Anda, pikiran bawah sadar Anda, dan tubuh fisik Anda, dan memahami aspek-aspek ini sangat penting untuk memahami secara mendalam hukum ketertarikan. Sekarang mari kita menggali sesuatu yang mungkin menantang perspektif Anda tentang kehidupan. Anda memiliki apa yang dikenal sebagai paradigma, program mental, yang sangat memengaruhi perilaku kebiasaan Anda. Memang, sebagian besar tindakan Anda didorong oleh kebiasaan. Saya menggunakan kata sebagian besar karena Anda memiliki kendali sadar, tetapi Anda harus secara sadar merebut kembali kendali itu karena diprogram dengan cara ini. Pengaruh paradigma kuat karena pemrograman Anda. Jika Anda tinggal dengan orang lain,
ini menjadi jelas. Mereka bangun di pagi hari, dan perilaku kebiasaan segera berlaku, mengikuti rutinitas tertentu. Mencoba mengganggu rutinitas ini dapat menyebabkan konflik karena rutinitas ini sangat tertanam. Pengaruhnya meluas jauh di luar apa yang bisa Anda bayangkan, mungkin sampai ke generasi dalam keluarga Anda. Kita benar-benar diprogram, dan pemrograman ini mendalam. Pemrograman genetik dimulai sejak konsepsi, ketika DNA ibu Anda bertemu dengan DNA ayah Anda, membentuk inti dari siapa Anda. Kekuatan yang menarik terjalin dan tumbuh selama 280 hari hingga debut Anda di bumi. Selanjutnya, Anda meningkatkan paradigma ini melalui lingkungan Anda, yang sering mencerminkan lingkungan di mana Anda dikandung karena kebiasaan orang tua Anda. Anda berkembang dalam lingkup kebiasaan mereka, yang secara langsung terukir ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Kita sedang berurusan dengan konsep yang sangat luas di sini. Keinginan diartikulasikan dalam pikiran sadar, bukan dalam paradigma. Berapa kali Anda mendengar pepatah, Anda tidak bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan. Namun kenyataannya adalah Anda bisa. Anda memang bisa mendapatkan semua yang Anda inginkan, dan tidak ada alasan mengapa Anda tidak seharusnya. Anda adalah bentuk ciptaan tertinggi, diberkati dengan fakultas yang akan membingungkan pikiran jika mereka dapat benar-benar memahami kedalaman dan potensi mereka. Sebagian besar orang menjalani seluruh hidup mereka yang membiarkan paradigma ini mengendalikan semuanya. Mereka bangun, mengikuti rutinitas yang sama, menghibur pikiran yang sama, mengalami emosi yang sama, mengambil tindakan yang sama, dan kemudian bertanya-tanya mengapa mereka terus-menerus mencapai hasil yang sama. Biarkan saya terus terang, terlepas dari seberapa keras Anda bekerja atau berapa banyak jam yang Anda investasikan, kecuali jika paradigma Anda berubah, hasil Anda akan tetap sangat mirip dari tahun ke tahun. Sejumlah orang yang mendengarkan suara saya sekarang memiliki hasil yang saat ini tidak berbeda secara signifikan dari tahun lalu. Mereka mungkin menyalahkan pandemi, keadaan ekonomi, atau faktor eksternal lainnya. Mereka bahkan mungkin menyalahkan hewan peliharaan mereka jika itu sesuai dengan narasi mereka. Namun, selama mereka menyalahkan kekuatan eksternal, mereka akan tetap terjebak dalam masalah mereka. Sebaliknya, saya mengundang Anda untuk bercermin. Anda telah membawa semuanya ke dalam hidup Anda tanpa pertanyaan. Paradigma Anda mengarahkan getaran Anda. Sekarang, inilah wahyu yang mungkin mengejutkan Anda. Anda adalah makhluk spiritual dengan DNA spiritual yang sempurna. Esensi siapa Anda tidak bercacat, tidak memerlukan modifikasi atau peningkatan. Penting untuk menetapkan ini karena ini adalah inti dari apa yang kita tangani. Anda dibuat dari kekuatan yang sama yang menciptakan alam semesta. Kekuatan ini memiliki atribut tertentu yang harus Anda pahami. Pertama, itu Maha Tahu, merangkum semua pengetahuan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Semua pengetahuan sudah ada, menawarkan cara untuk mencapai apapun. Baik ilmu pengetahuan maupun teologi setuju bahwa tidak ada yang benar-benar diciptakan atau dihancurkan. Semuanya sudah ada. Semua pengetahuan tersedia karena Anda dibuat dari kekuatan ini. Kedua, itu Maha Kuasa, memiliki semua kekuatan yang pernah ada atau akan ada, hadir 100% di mana-mana pada saat yang sama. Anda dapat mengerahkan diri sendiri tanpa mengalami kelelahan. Ketika Anda merasa lelah, itu karena Anda telah melanggar hukum dan kehabisan diri sendiri. Ketiga, itu Maha Hadir. Dimanapun Anda pergi, seberapa jauh pun Anda berkelana, kekuatan ini selalu menyertai Anda. Merenungkan implikasi dari ini. Ketika Ray Stanford menyerahkan buku itu kepada saya bertahun-tahun yang lalu, saya adalah seseorang yang benar-benar tanpa arah. Saya tidak yakin apa profesi Anda, tetapi Anda tidak akan mempekerjakan saya. Anda bahkan mungkin tidak ingin bergaul dengan saya. Saya bukanlah orang yang sangat menyenangkan, meskipun tidak benar-benar jahat. Saya terlalu fokus pada diri sendiri, terus-menerus berusaha untuk mengumpulkan segalanya, karena saya tidak pernah memiliki apapun. Saya gagal untuk memahami informasi ini. Ketika dia berbagi dengan saya konsep-konsep yang baru saja saya sampaikan kepada Anda, dia secara khusus menyatakan bahwa saya Maha Kuasa dan memiliki semua pengetahuan yang pernah ada. Secara naluriah,
Saya merespons dengan pemikiran. Saya tidak pernah bersekolah. Saya mendesak Anda untuk benar-benar mempertimbangkan hal ini. Jangan puas dengan tujuan kecil yang berada dalam jangkauan apa yang Anda ketahui atau apa yang Anda yakini dapat Anda capai. Mari kita menetapkan tujuan yang luas dan berani yang akan membuat Anda bersemangat dan memberi energi setiap pagi. Biarkan itu meningkatkan hidup Anda dan hidup semua orang yang berinteraksi dengan Anda. Anda memiliki sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk ditawarkan. Ketika saya berhenti sejenak untuk merenungkan orang-orang yang mengelilingi saya di dalam perusahaan ini, saya mengungkapkan rasa terima kasih setiap hari. Saya sangat berterima kasih atas koneksi yang telah saya bina. Kemudian muncul realisasi. Saya pasti pantas mendapatkan orang-orang ini dalam hidup saya karena kita tertarik satu sama lain. Jika Anda bercita-cita untuk menarik individu yang baik, jadilah orang yang baik. Jika Anda menginginkan orang yang lebih baik, jadilah orang yang lebih baik. Pastikan tujuan Anda terletak di atas tali tinggi, melebihi apa yang Anda yakini dapat Anda lakukan. Fokus pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Itu adalah tujuan Anda, impian Anda. Imajinasi Anda adalah saluran langsung Anda ke kekuatan kreatif alam semesta. Ketika Anda membayangkan gambaran mental yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dan secara emosional terhubung dengan citra ini, Anda membentuk energi murni. Segala sesuatu dimulai di sana. Anda adalah makhluk spiritual dengan kecerdasan yang tinggal di dalam tubuh fisik, memberikan Anda kemampuan untuk berpikir. Pikiran Anda berkumpul dalam kesadaran Anda, membangun sebuah ide, sebuah citra di dalam pikiran Anda. Gambar ini, jika disimpan dan dipupuk dengan keterlibatan emosional, pasti akan terwujud ke dalam bentuk fisik. Ini mengikuti salah satu hukum fundamental alam semesta, yang dikenal sebagai transmutasi energi abadi. Sebagai makhluk kreatif, kita dapat mengatur bentuk di mana energi ini mengalir. Ketika kita mengisi diri kita dengan sebuah ide, ia mengendalikan getaran kita, yang selanjutnya memengaruhi apa yang kita tarik. Akui bahwa ketika Anda membangun sebuah ide, Anda sedang membangunnya dengan semangat kreatif murni. Ide yang Anda buat meresap ke dalam kesadaran Anda. Bayangkan merasakan ini di masa sekarang, bukan di masa depan. Memeluknya seolah-olah sudah menjadi milik Anda, membiarkannya meresap ke dalam keberadaan Anda. Itu kemudian terwujud ke dalam bentuk. Renungkan ini. Sebagai seorang anak, kita bahkan tidak memiliki telepon. Ketika kita akhirnya mendapatkan satu, itu adalah jalur bersama, berbagi frekuensi dengan banyak orang lain. Jika Anda tidak terbiasa dengan jalur bersama, itu berarti orang lain dapat mendengar percakapan Anda. Mereka mungkin berada di seberang kota, tetapi masih menjadi bagian dari jalur bersama Anda. Bisakah Anda membayangkan jika 70 tahun yang lalu, seseorang memberitahu kita tentang ponsel cerdas, tentang kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan seseorang di seberang dunia melalui layar kecil. Kita akan menganggap orang itu sama sekali tidak waras, karena itu jauh di luar kesadaran dan persepsi sadar orang. Kita dapat melampaui persepsi sadar kita dan berhubungan dengan apapun yang kita inginkan. Kita mampu melakukan ini karena itulah bagaimana telepon ini muncul. Itulah bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi dengan Anda muncul. Itu terjadi karena seseorang berani membayangkan melampaui kesadaran umum zaman itu. Mereka membentuk gambaran mental yang jelas dan menolak untuk membiarkannya memudar. Saya ingat kisah yang kuat tentang bibi saya, Marge, yang saya bagikan dalam buku You Were Born Rich. Selama seminar, dia mengangkat tangannya. Dan ketika saya bertanya apa yang dia inginkan, dia terdiam sejenak. Saya menekankan untuk fokus pada apa yang sebenarnya dia inginkan, terlepas dari harapan orang lain. Awalnya, dia bingung karena sudah begitu lama sejak dia mempertimbangkan keinginannya sendiri. Namun begitu dia mulai merenungkan apa yang benar-benar dia inginkan, ide-ide mengalir begitu cepat sehingga dia tidak bisa menulis cukup cepat. Hidupnya dan kehidupan suaminya mengalami transformasi besar. Pada saat itu, mereka mengalami kesulitan keuangan, mendukung banyak anak. Namun dalam waktu yang relatif singkat, mereka membangun bisnis jutaan dolar, mendapatkan rumah yang indah di Toronto dan Florida, dan mengendarai mobil yang mewah.
Semua ini terjadi karena dia mengizinkan dirinya untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar dia inginkan. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan. Selanjutnya, pegang kendali subjektif atas keinginan Anda dengan keterlibatan emosional. Benamkan diri Anda dalam perasaan kepemilikan, menggunakan imajinasi Anda untuk menumbuhkan getaran yang kuat. Ini pada akhirnya akan mengubah perilaku Anda dan secara konsekuen hasil Anda. Itu memang beroperasi dengan cara yang luar biasa. Anda harus memahami hal ini. Anda adalah makhluk kreatif yang mampu mendikte bentuk energi yang akan mengalir. Ketika Anda membentuk ide yang jelas dalam pikiran Anda dan secara emosional beresonansi dengannya, ia mengendalikan getaran Anda yang memengaruhi tindakan Anda dan apa yang Anda tarik. Mari kita perjelas ini. Anda adalah makhluk spiritual dan semangat maha hadir 100% di mana-mana pada saat yang sama. Itu menembus segalanya. Kita dipisahkan dari segalanya karena kita memiliki kecerdasan. Melalui fakultas intelektual kita, persepsi, kehendak, alasan, imajinasi, memori, dan intuisi, kita dapat memanfaatkan aspek non-fisik, spiritual dari diri kita untuk mengubah aspek fisik. Kita mewakili bentuk ciptaan tertinggi, sebuah konsep yang luar biasa untuk dipahami. Penting untuk dipahami bahwa ini pada dasarnya adalah masalah hitam dan putih tanpa nuansa abu-abu. Terlepas dari seberapa keras Anda bekerja atau berapa banyak jam yang Anda investasikan, hasil Anda akan tetap stagnan dari tahun ke tahun, kecuali jika paradigma Anda mengalami transformasi. Bagi mereka yang mendengarkan suara saya yang hasilnya tidak berbeda secara signifikan dari tahun lalu, mungkin menggoda untuk menyalahkan pandemi, virus, atau kekuatan eksternal lainnya. Namun, selama Anda mengalihkan tanggung jawab, Anda tetap berada dalam lingkaran ketidakberdayaan. Paradigma Anda mengatur getaran Anda. Mengakui bahwa jika paradigma saya mengatur getaran saya memiliki kemampuan untuk menciptakan getaran yang lebih kuat yang melampaui pengaruh paradigma? Tentu saja. Anda memiliki kapasitas untuk mencapai apapun karena Anda adalah bentuk ciptaan tertinggi dengan fakultas superior yang diberikan kepada Anda. Ini mencerminkan hukum transmutasi energi abadi yang menyatakan bahwa energi terus berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Anda secara sadar dapat menyalurkan energi ini untuk mewujudkan dengan tepat apa yang Anda inginkan. Izinkan saya mengklarifikasi, tidak ada area abu-abu di sini. Anda secara sadar mengendalikan getaran Anda atau paradigma Anda mengendalikan Anda. Mari kita anggap setiap baris mewakili tingkat getaran, di mana setiap tingkat getaran disebut sebagai frekuensi. Ponsel Anda beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Sebenarnya, setiap ponsel beroperasi pada frekuensi yang unik. Ketika Anda terhubung ke frekuensi orang lain, Anda menjadi satu kesatuan dengan mereka, memicu keajaiban. Anda dapat terlibat dengan orang lain di seluruh dunia. Ini difasilitasi melalui FaceTime. Anda dapat menatap seseorang dan bercakap-cakap, menjalin koneksi seperti yang dilakukan dengan imajinasi Anda. Anda menjadi satu dengan tujuan Anda dengan beresonansi pada frekuensi yang sama. Namun, ketika Anda sejajar dengan frekuensi baik yang Anda cari, Anda sudah memilikinya. Anda mungkin belum menyaksikannya terwujud secara fisik, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya, untuk mengaktifkan hukum ini, untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Ketika Anda membayangkan gambaran mental yang jelas tentang apa yang Anda inginkan dan benar-benar merasakan bahwa Anda sudah memilikinya, Anda menjadi satu kesatuan dengannya. Anda memasuki frekuensi yang sama. Pada saat itu, Anda menarik diri Anda ke sana. Anda tidak perlu mengejar tujuan Anda. Sebaliknya, mereka cenderung datang kepada Anda. Pertimbangkan hasil Anda saat ini. Segala sesuatu dalam hidup Anda telah muncul karena Anda selaras dengannya. Anda hanya menarik apa yang Anda selaraskan dengannya. Sebuah konsep yang sangat penting. Energi menarik energi yang serupa. Anda hanya dapat menarik apa yang selaras dengan Anda. Jika Anda menyimpan pikiran negatif dan memikirkan hal-hal buruk tentang orang lain, Anda menarik energi negatif ke dalam diri Anda. Anda mengisi diri Anda dengannya, memancing energi yang tidak diinginkan,
Buat keputusan untuk menyatu dengan apa yang Anda inginkan. Ini adalah konsep yang penting, tetapi sering disalahpahami. Anda harus bersatu dengannya. Visualisasikan setiap baris mewakili tingkat getaran, tingkat kesadaran. Anda saat ini beroperasi pada tingkat tertentu. Evaluasi dengan jujur, di mana Anda berada dalam hidup Anda. Keuangan Anda, kehidupan sosial Anda, kesehatan Anda, bisnis Anda. Anda selalu dapat menelusuri kembali langkah-langkah yang mengarah ke di mana Anda berdiri hari ini. Setiap tingkat ini mewakili peristiwa, sesuatu yang mendorong Anda maju. Anda terus meningkatkan tingkat kesadaran Anda, mengungkapkan peningkatan keindahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Anda mungkin duduk di sana dan tiba-tiba menyaksikan sesuatu yang sangat indah. Anda menggunakan imajinasi Anda untuk membayangkan potensi bisnis Anda, jenis kehidupan yang dapat Anda pimpin, dan jenis rumah yang dapat Anda miliki. Namun kemudian muncul pemikiran yang menghalangi. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Izinkan saya berbagi sesuatu. Anda tidak tahu bagaimana Anda mencapai tempat Anda sekarang ketika Anda berada di bawah beberapa tingkat. Anda tidak tahu bagaimana Anda akan sampai di sana. Hanya karena Anda tidak melihat bagaimana Anda mencapai tingkat berikutnya, itu tidak berarti Anda tidak mampu sampai di sana. Untuk beralih ke frekuensi pemikiran yang jauh lebih tinggi, persetujuan awal Anda diperlukan. Saya tidak dapat melakukan ini untuk Anda. Anda harus membuat keputusan. Selanjutnya, Anda harus menyesuaikan diri dengan ide dan perasaan yang diwakili frekuensi baru. Napoleon Hill menyatakan dengan mendalam, ada perbedaan antara mengharapkan sesuatu dan siap untuk menerimanya. Tidak ada yang siap untuk sesuatu sampai dia percaya bahwa dia dapat memperolehnya. Kondisi pikiran harus menjadi kepercayaan, bukan sekadar harapan atau keinginan. Pikiran terbuka sangat penting untuk kepercayaan. Anda harus mempersiapkan diri, dan Anda tetap tidak siap jika Anda tidak percaya bahwa Anda mampu melakukannya. Berharap dan berkeinginan tidak cukup. Keyakinan Anda diatur melalui evaluasi dan reevaluasi yang sedang kita lakukan saat ini. Anda mungkin belum pernah mempertimbangkan ini sebelumnya, tetapi Anda sekarang mempertimbangkannya. Kehadiran Anda di sini tidaklah disengaja. Anda tertarik kepada saya, dan saya tertarik kepada Anda. Ini adalah konsekuensi dari hukum, bukan kesempatan. Anda harus percaya. Percaya saja. Begitu Anda percaya, keajaiban mulai terungkap. Saat keyakinan Anda selaras dengan keadaan tertentu, Anda menyatu dengannya, menyelaraskan seluruh keberadaan Anda dengan realitas itu. Pahami ini. Anda memiliki kapasitas untuk menciptakan ekonomi dan masa depan Anda sendiri mulai saat ini. Anda berpotensi untuk mempertahankan kendali penuh yang selalu mungkin. Saya hanya mencoba menarik perhatian Anda pada hal ini. Saya telah mempelajari bahan ini setiap hari selama 70 tahun. Bahkan pagi ini, saya tiba di studio lebih awal untuk meninjau pelajaran ini dengan tujuan membuatnya seefektif mungkin untuk Anda. Ada banyak sekali frekuensi. Ketika saya masih kecil, kami kekurangan telepon karena ketidaktahuan kami. Kami berasumsi bahwa ada jumlah frekuensi yang terbatas, membatasi akses hanya untuk orang kaya atau yang diuntungkan. Saat ini, ada jutaan telepon, masing-masing beroperasi pada frekuensi yang berbeda. Setiap frekuensi terhubung dengan frekuensi di atas dan di bawahnya, tanpa garis demarkasi. Mereka semua saling berhubungan, seperti warna-warna pelangi dengan satu warna mulai sebelum yang lain berakhir. Ketika Anda membiarkan diri Anda untuk bermimpi besar, untuk membayangkan kemungkinan yang melampaui apa yang Anda tahu bagaimana mencapainya, Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Anda berhubungan dengan kekuatan kreatif yang terus-menerus mencari ekspansi dan ekspresi yang lebih penuh. Keinginan Anda berasal dari esensi siapa Anda, esensi yang merupakan roh murni. Ada kesempurnaan di dalam diri Anda yang mencari ekspresi. Ketika Anda secara mental dan emosional menyatu dengan apa yang Anda inginkan, Anda menjadi satu kesatuan dengannya. Anda mungkin berpendapat, tetapi saya tidak memilikinya secara fisik. Memang Anda tidak memiliki representasi fisik, tetapi ia hidup dalam pikiran dan hati Anda, hanya masalah waktu sebelum terwujud secara fisik. Pikiran bawah sadar Anda terkait dengan segalanya. Mewujudkan pikiran bawah sadar universal,
Itu menjelaskan mengapa, ketika Anda secara emosional beresonansi dan beralih ke getaran itu, Anda terhubung dengan apa yang Anda inginkan, terlepas dari lokasinya. Tidak memerlukan lebih banyak usaha untuk menetapkan pandangan Anda tinggi dalam hidup, mencari kelimpahan dan kemakmuran, daripada menerima kesengsaraan dan kemiskinan. Memang, ketika Anda memeluk keyakinan ini, keajaiban benar-benar dimulai. Anda memiliki kekuatan untuk secara sadar memblokir pola lama dan dengan sengaja menjenuhkan pikiran universal Anda dengan gambar yang Anda pilih secara sadar. Ketika Anda secara emosional beresonansi dengan getaran itu, ia mengubah hasil Anda. Ini adalah kebenaran yang dapat mengubah hidup Anda secara mendalam. Anda tidak lagi harus menyerah pada kesalahan yang dilakukan semua orang. Sebaliknya, Anda dapat secara sadar mengendalikan getaran Anda, paradigma Anda, dan hidup Anda. Jika Anda berniat untuk terus tumbuh dan menaiki anak tangga lain dalam perjalanan kebijaksanaan Anda, klik video yang saat ini ditampilkan di layar. Di sana saya akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini secara praktis dan mengubah realitas Anda dengan cepat. Tujuannya tetap sederhana, untuk mengubah Anda menjadi individu yang lebih baik daripada Anda saat ini. Terima kasih banyak karena telah mengizinkan saya untuk berbagi wawasan ini dengan Anda. Saya akan menunggu di video berikutnya. Jadilah lebih bijaksana 1% dari diri Anda saat ini, dan saya menantikan kehadiran Anda.